Kemudian untuk simpan pinjam, di sini ada sedikit perubahan dibandingkan simpan pinjam yang ada di aplikasi koperasi, karena tujuannya adalah untuk mempersedikit resource atau untuk membuat proses berjalan lebih cepat, karena ini kan digabung ya, tidak berdiri sendiri. Jadi sehingga kita melakukan beberapa perubahan untuk membuat prosesnya bisa menjadi lebih cepat. Di sini untuk simpan pinjam, pada saat kita akan setup, kita mengisi dulu nama dan ID nasabah di sini. Ya, ini nama nasabahnya, ini alamat, ini opsional, yang keempat ini opsional. Kita hanya perlu mengisi yang utama adalah ID. Ya, ini ID-nya bisa apapun, dan namanya. Nama mereka yang akan diberikan pinjaman oleh kita. Setelah itu, setelah kita mengisi data nasabah, kita bisa mengisi data pinjaman. Di sini kita bisa pilih ID-nya ya sesuai tadi. Kemudian nama warga akan muncul secara otomatis. Ini jumlah pinjaman yang disetujui. Kemudian jangka waktu pinjamannya. Ini bunga per tahun. Ya. Kemudian di sini kita bisa milih jenis bunganya, apakah efektif, tetap, atau dinamis. Kalau efektif itu bunganya menurun, kalau flat itu bunganya sama selama periode peminjaman. Sedangkan dinamis itu kalau memang pembayaran pokok dan bunganya bebas. Ya, jadi biasanya ini untuk yang sifat pinjamannya bukan pinjaman yang mungkin paling sering adalah kalau yang pinjamannya jenis syariah ya. Karena itu berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian ini biaya administrasi, ini kalau ada. Ini hanya sebagai referensi kalau yang di sini. Ya, tidak diisi pun tidak apa-apa, isinya di lembar pembayaran nanti. Nomor kontrak silakan diisi ya sesuai formatnya sendiri. Nah, nanti cicilan bulanan akan muncul secara otomatis untuk pilihan efektif atau flat. Ya, kecuali dinamisnya tidak akan muncul karena kan kesepakatan tadi pembayarannya. Ini tanggal terima dananya. Nah, asumsinya tanggal cicilan pertama adalah 1 bulan setelah terima dana. Ya, di tanggal yang sama. Kecuali kalau ini contoh atas terima 30 Januari, ya akhirnya adalah 28 Februari karena tidak ada tanggal 30 Februari. Kemudian angsuran jatuh tempo, ini adalah referensi kalau misalnya pada saat pencatatan di sini nasabahnya sudah minjamnya sudah dari tahun sebelumnya, maka perlu di sini akan muncul perhitungan otomatis terhadap angsuran yang harus sudah jatuh tempo. Tadi kan ini 30 Januari, berarti pada saat cicilan pertama ini harus sudah bayar 11 kali karena mulai 28 Februari ya. Dan angka yang seharusnya dibayarkan adalah sekian angsurannya. Nah, kalau ini adalah datanya, kalau yang sebelah kanan ini adalah yang sudah dibayarkan. Ya. Jadi memang sudah bayar sekian, tapi ternyata bayarnya nggak full gitu. Jadi kurang bayarnya. Nah, ini akan dijadikan referensi sebagai pinjamannya masih punya sisa pinjaman senilai ini. Ya, ini sisa pinjamannya. Kemudian ini total, ini hanya perhitungan saja. Hingga tahun, kewajiban angsuran, jadi pembayar angsuran di tahun ini adalah ini. Ini juga hanya hitungan saja sebagai referensi. Ya. Nah, kalau pinjaman ini kita sudah masukkan angkanya, karena yang dilihat adalah angka ini dan yang sudah dilakukan pembayaran di awal tahun, maka pada saat pembayaran kita bisa melihat di bagian angsuran ini. Ini di sini, jadi kita bisa melihat misalnya, jadi ini adalah kolom untuk pembayaran angsuran. Jadi kita isikan tanggal di sini, kemudian nomor kontrak yang kita pilih di sini. Nanti akan muncul angsuran per bulannya secara otomatis. Kemudian di sini di atas diberikan baris bantu untuk kita bisa mengetahui pembayaran berikutnya dari nasabah tertentu. Jadi di sini kita bisa pilih dulu, misalnya kita sampai bawah nih. Kemudian ada nasabah 6 mau bayar. Nasabah 6 mau bayar, ini pembayaran keberapa? Ini kita bisa isikan di sini. Misalnya ini contoh ya. 2 Juli 19. Ini kontraknya adalah warga 6. Akan muncul di sini angsuran per bulannya, jumlah penerimaan dana di sini tidak. Ini adalah
kolom untuk penerimaan dana awal. Ini adalah kalau pelunasan, sehingga di sini adalah pembayaran angsuran, kita tulisnya di sini 6. Nah, jumlah pembayaran berapa? Jadi di sini kan 303. Karena angkanya tidak bulat, ya bisa ditulis saja 305.000. Dimana di sini kita bisa bagi 2. Ini angkanya bisa ini kita copy. Ya. Di sini paste-nya as values. Ya, bisa paste spesial, bisa lihat kode yang values ini. Sudah muncul angkanya, ya. Nanti akan ada hitungan, ini adalah utang pembulatan. Jadi kan angkanya karena tidak bulat tadi, pokok plus bunga, sehingga jumlahnya totalnya adalah 303 ini, sehingga ada muncul utang pembulatan. Nah, di sini rekeningnya kita pilih, di sini kas misalnya. Nah, ini otomatis ya, jadi yang bagian kanan tidak perlu diapa-apain. Jadi setelah itu selesai. Ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai, pada saat kita pilih lagi nih, ya, jadi pada saat sudah selesai, kita bisa melihat atau mengecek lagi untuk pembayaran pelanggan-pelanggan berikutnya. Oke, kemudian kalau untuk melihat angsurannya, di sini bisa kita lihat jatuh tempo dan pembayaran terakhir. Ini rekap total. Kemudian ini rekap per nasabah. Bisa dilihat tabel cicilan awal. Kemudian rekap pembayarannya di tahun pembukuan ini. Ya, kalau ini adalah rekap semua nasabahnya, sehingga kita bisa tahu total pinjaman pokok, sisa angsuran pokok, kewajiban angsuran pokok di tahun ini, dan realisasi angsurannya.